Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Semangat sekali. Iya dong, Bu. Iya dong. Udah sarapan? Belum sarapan tapi udah semangat ya. Tadi banget ya, Bu. Kita ngerjain gitu loh, Bu. Ya, semangat ya. Ya. Udah siap untuk pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Untuk mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas Mbak Ade, silakan dipimpin berdoa. Baik, untuk memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ade dan teman-teman sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah ya. Amin. Ya, untuk sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau ngecek nih kehadiran kalian masuk semua atau ada yang nggak masuk ya? Ada yang nggak masuk, Bu. Oh iya, siapa yang tidak masuk? Farhan, Bu. Kenapa Farhan? Bolos. Ini ada yang sakit, ada yang bolos. Jadi Farhannya sakit atau bolos ini? Ya, sakit. Sakit, Bu. Iya, nggak ada suratnya ya? Iya. Ya, berarti mungkin masih sakit ya, kita doain semoga cepat sembuh. Amin. Ada yang lain? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba cek kanan kirinya mungkin ada sampah. Iya, yang ada sampahnya diambil. Habis pembelajaran prakarya atau apa kok sampahnya banyak sekali? Iya, diambilin dulu ya. Sudah? Ya. Ya, kan kalau bersih gini kan enak kita belajarnya juga, kitanya jadi nyaman. Kalau kita nyaman, kita pasti akan paham dengan materi. Betul sekali. Ya, sebelum kita memulai pada materi hari ini, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai sosialisasi. Nah, ada nggak ingat apa itu sosialisasi? Saya aja, Bu. Ya, Nelly silahkan. Sosialisasi yaitu proses mempelajari nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Ya, betul sekali. Jadi sosialisasi itu proses terjadinya mempelajari nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai pengertiannya, faktor-faktornya, kemudian dampaknya ketika kita tidak mempelajari nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, salah satunya yaitu penyimpangan sosial. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai penyimpangan sosial, di mana terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu melalui tayangan PowerPoint kalian diharapkan dapat memahami bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Kemudian nanti kita akan berdiskusi secara kelompok agar kalian lebih bisa mengidentifikasi mengenai perbedaan bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu kalian dapat menghindari perilaku penyimpangan sosial baik di masyarakat, baik di sekolah maupun di manapun kalian berada. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Jadi apa sih yang kalian pahami mengenai penyimpangan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Aska. Jadi penyimpangan itu adalah perilaku yang tidak sesuai norma, Bu. Ya, yang lain? Saya Ya, boleh. ini Bu, perilaku yang tidak menaati peraturan. Ya, ada yang lain lagi? Saya, Ibu. Ya, silakan Adit. Hasil dari sosialisasi yang tidak sempurna. Iya, betul sekali. Dari yang tadi sudah kalian paparkan bahwa penyimpangan sosial itu perilaku yang tidak sesuai norma, perilaku yang tidak menaati norma, dan juga sosialisasi yang tidak sempurna. Betul sekali bahwa
penyimpangan sosial itu yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat atau merupakan salah satu dampak dari terjadinya proses sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk penyimpangan sosial. Bentuk penyimpangan sosial itu ada 3, yaitu individu, kelompok, dan juga campuran. Nah, untuk penyimpangan individu itu kan berarti satu orang, berarti misal saya sendiri atau mungkin Mbak Ferti atau Mbak Ade sendiri, di mana seseorang tersebut melakukan penyimpangan sosial karena tidak dapat menyesuaikan nilai dan norma di dalam masyarakat. Contohnya yaitu seperti gambar di samping, ada yang tahu gambar apa? Mencuri. Ya, benar sekali, mencuri. Ada contoh yang lain mungkin? Mencopet. Ya, betul. Ada yang lain? Mengambil pulpen teman kelasnya, Bu. Wah, ini sepertinya pengalaman pribadi. Siapa ini yang suka mengambil pulpen punya teman? Rida, Bu. Wah, ini banyak ya. Banyak ya, Bu. Ini komplotan ini berarti bukan penyimpangan individu, karena mereka melakukannya secara bersama-sama. Iya. Kalau penyimpangan individu itu melakukan secara individu sendiri ya. Contohnya tadi itu ada mencuri, mencopet, mencuri ballpoint teman ya. Jangan. Atau bisa juga mencontek nih. Di sini ada yang suka mencontek nggak? Tidak. Budaya ya. Jangan ya. Jangan-jangan di ulangan saya juga kalian contek-contek ya. Tidak, Bu. Kita jujur. Jadi kalau nilainya jelek berarti udah dikurangin ya. Contekannya nggak bener, Bu. Contekannya nggak bener. Makanya jangan nyontek ya. Ya, Bu. Nah, kemudian penyimpangan yang kedua yaitu penyimpangan kelompok, di mana mereka melakukan secara berkelompok atau bergerombol dan setiap anggotanya itu memiliki kesadaran kolektif yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Seperti tadi contohnya Mbak Ade, Mbak Hermis, Mbak Linda suka mencuri bolpen temannya secara komplotan, itu kan mereka melakukannya secara bersama-sama. Atau contoh lain itu seperti gambar di samping, ada yang tahu? Taburan, Bu. Itu pacarnya jadi, Bu. Pacarnya doang tapi hadisnya enggak ya? Jangan ya. Aku saya. Hadisnya ada juga, Bu. Oh, itu ada hadisnya. Ada sudah jadinya nanti. Oh, itu ada. Semua jadinya tadi, Bu. Iya, itu gambar tawuran. Itu gambar kalau lulusan itu ya. Biasanya kalau lulus Iya. Buat seneng-seneng, padahal itu kan merugikan masyarakat, nanti jadi macet. Terus kemudian banyak yang pakai warna-warna itu kan Merusak dan keadaan, Bu. iya, dan juga merusak polusi Udara. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Kita lanjut ya. Pintu sekali ini. Nah, untuk yang ketiga itu ada penyimpangan campuran. Kalau tadi itu individu satu orang, kalau kelompok itu bersama-sama. Nah, untuk yang campuran ini dilakukan secara individu dan juga kelompok, di mana mereka dapat melakukan penyimpangan, dapat merugikan orang lain maupun kelompoknya sendiri. Dan mereka melakukan penyimpangan tersebut sebagai wujud keterikatan terhadap kelompoknya. Nah, salah satu contohnya itu sekte sesat. Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Itu sekte sesat di Korea, Bu. Oh iya, Mbak Aska. Mbak Aska nonton juga filmnya? Bu, dokumenternya. Iya, bagus. Itu jangan dicontoh tapi untuk pembelajaran. Jadi itu salah satu sekte sesat di Korea, di salah satu gereja, yaitu gereja JMS, di mana dia itu merasa kalau dirinya itu Tuhan, dan kemudian orang-orang yang ingin menjadi kekasih Tuhan itu harus bersetubuh dengan ya Tuhannya itu yang ini ya, punya ya yang ingin dia betul sekali.
Ya itu. Serap Bu. Ya. Sembilannya Bu. Namanya siapa Bu? Namanya itu Jung Yong Sok. Kenal nggak? Betul nggak? Jangan-jangan ini ada yang ikut nih. Ade Bu. Makanya Iya. celananya roknya beda sendiri Bu. Ya susah. Ya mungkin kehujanan jadi roknya basah. Iya, ya Mbak Iya, Ade. tadi kehujanan. Iya, nggak apa-apa. Kehujanan ya Mbak Ade? Iya. Nggak ada pagi. Iya. Jadi tadi kita sudah mempelajari ada 3 bentuk penyimpangan individu, penyimpangan kelompok, dan juga penyimpangan campuran. Di mana ketiga tersebut memiliki perbedaannya masing-masing sesuai dengan pelakunya. Iya. Iya. Sudah paham sampai sini? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Tapi kalau belum, kita akan lanjut ke aktivitas kelompok. Suka nggak nih berkelompok? Suka Bu. Enggak ya? Tapi sebelum kita beraktivitas kelompok, kita rilekskan dulu. Kita membangun semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Boleh Bu. Boleh Bu. Anak-anak boleh berdiri terlebih dahulu. Sudah siap semua? Nanti jadi ice breakingnya, kalau ibu bilang gulung, kalian tangannya gini sambil gulung. Kemudian kalau ibu bilang stop, kalian harus stop. Nah, kalau ibu bilang stop, kemudian ibu bilang pegang telinga, kalian pegang telinga masing-masing ya, jangan pegang telinga teman ya. Iya. Ya, sudah bisa dimulai? Bisa. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Gulung. Stop. Gulung. Stop. Pegang hidung. Nah, ini sepertinya fokus semua ya. Iya. Ya. Nah, pembelajaran kita akan kita lanjutkan dengan tugas kelompok. Nah, aktivitas kelompok ya. Ibu akan membagi sesuai dengan gaya belajar kalian yang sudah kita data minggu lalu ya. Iya Bu. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Duduknya boleh melingkar, boleh seperti itu juga tidak apa-apa ya. Ya. Ini ibu bagikan. Nah, iya di situ sudah ada petunjuk dari pengerjaannya. Nanti kalian membuat poster digital ya, bisa pakai Canva, bisa pakai PixArt atau aplikasi yang lain mengenai fenomena yang sudah ibu sediakan. Jadi ibu punya 3 fenomena, nanti kalian pilih masing-masing satu, kemudian setelah itu kalian analisis cerita singkat dari fenomena tersebut itu bagaimana, kemudian termasuk ke dalam penyimpangan apa, kemudian alasannya apa. Nah, untuk fenomenanya itu sesuai dengan kelompoknya ya, yang visual nanti mungkin bisa menggunakan berita, yang audio visual mungkin bisa dengan mencari video di YouTube. Jadi kalian boleh mengeluarkan HP-nya untuk mencari beritanya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, untuk perwakilan kelompok boleh maju salah satu. Dapat semua ya? Sudah. Nah, kalau sudah silahkan kalian cari fenomenanya sesuai dengan fenomena yang sudah ibu tulis di kertas ya. Bisa dari berita, bisa dari YouTube sesuai dengan gaya belajar kalian. Biar kalian juga paham. Untuk pengerjaan waktunya sudah tertera di situ. 10 menit selesai? Selesai. Bikin poster. Iya, 10 menit sampai 15 menit ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa angkat tangan atau maju. Ya. Ini lagi proses Dapat apa ini? Kita dapatnya pesta miras. Wah, pesta miras. Nelly Bu sering. Iya. Aduh, Mbak Nelly suka pesta miras. Jangan ya. Dia di bawah terus.
Jangan nanti ukti Bu. Dari Ukti. Iya. Tapi sudah paham tidak ada yang ditanyakan? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Iya. Silakan salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Mau kelompok siapa? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Iya. Nanti bisa kirim filenya di WA ya, biar Ibu Ya. bisa bantu tampilkan. Yang sudah di grup WhatsApp Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Ferti. Saya Adi Sarafan, saya Nuri Anggani. Izin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu tentang pesta miras. Berujung tewas. Kami membuat sebuah poster dengan judul Pesta Miras Berujung Tewas. Bisa dilihat ya teman-teman untuk dari poster kami. Kasus ini termasuk ke dalam bentuk penyimpangan kelompok karena termasuk ke dalam penyimpangan kelompok. Pelaku berjumlah 2 orang dalam melakukan aksinya bersama. Selain itu juga yang dilakukan oleh korban termasuk penyimpangan kelompok karena mereka pesta miras. Terima kasih. Baik, poster yang kami buat ini sudah kami paparkan materinya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Belum. Tidak. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas pada kelompok 2 ya. Bagus sekali posternya. Iya, bagus sekali. Mereka ternyata mendapat fenomena mengenai pesta miras. Di mana di fenomena tersebut dapat kita lihat benar seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa terdapat 2 penyimpangan yang sama-sama menyimpan kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh korbannya maupun oleh pelakunya. Iya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Paham. Kalau sudah paham, Ibu punya satu permainan untuk mengecek nih kalian memang sudah paham atau ternyata paham-paham aja tapi ternyata nggak paham. Nah, jadi Ibu punya permainan yang dinamakan Smart Spinner. Jadi nanti kalian maju satu persatu memutar Smart Spinnernya, kemudian kalian dapat nomor berapa, lalu kalian bisa mengambil di amplop ini. Jadi di amplop ini ada kertas, isinya pertanyaan ya. Nanti kalian jawab. Pertanyaannya juga seputar materi yang sudah kita bahas tadi. Ya, untuk bisa dimulai dari Mbak Ferti terlebih dahulu. Belum Bu, di teman-teman. Bismillah. Bentar Bu. Aduh, muter lagi itu. Udah nomor berapa? Nomor 2 Bu. Ya. Bisa nggak ya Bu? Coba mesin dulu. Oke. Ya, lanjut. Ya. Sudah dapat semua ya? Sudah. Sudah dibuka? Sudah. Sudah, kalau sudah pasti sudah tahu isinya ya. Gampang-gampang kan pertanyaannya kan ya? Iya. Kalau kalian paham pasti kalian gampang dijawabnya. Nah, Ibu minta tolong 3 orang boleh maju untuk menjawab pertanyaannya. Silakan siapa saja bebas. Saya Bu. Ya, silakan. Maju atau di kursi Bu? Ya, duduk di kursi saja nggak apa-apa. Baik. Saya dapat pertanyaannya itu sebutkan perbedaan penyimpangan individu, kelompok, dan campuran. Jadi kalau penyimpangan individu itu dilakukannya secara individu. Kayak yang tadi itu kayak contohnya mencuri pulpen di dalam kelas. Terus yang kedua itu secara kelompok. Berarti penyimpangannya itu dilakukan secara berkelompok. Kayak perampokan gitu Bu. Terus tawuran kalau di sekolah. Terus yang terakhir yaitu campuran. Campuran itu adanya penyimpangan baik secara individu maupun kelompok. Kalau contoh yang tadi dipaparkan oleh Ibu itu kayak sekte sesat. Ya, betul sekali.
Ya, yang lain sekalian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ferti, Mbak Aska, Mbak Nelly, dan teman-teman semua. Jadi walaupun tadi yang nggak dipaparin, paham ya? Paham. Tahu ya? Tahu, Ibu. Sudah paham semua ya tadi? Iya. Ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Tidak, Bu. Iya, karena kita sudah di ujung waktu juga, kita akan melakukan refleksi dengan kesimpulan. Nah, Ibu mau minta tolong untuk menggunakan Menti ya. Jadi kalian bisa buka HP-nya, kalian bisa masuk ke Menti yang kodenya sudah Ibu kirim tadi. Bisa tulis apa yang kalian pahami mengenai pembelajaran kita hari ini. Baik Bu, bisa kesimpulan atau mungkin kesannya. Silakan. Sudah mengisi semua? Sudah. Iya. Terus kalian sudah kalian isi ya di depan. Terus kalian sudah kalian tulis. Mungkin ada salah satu dari kalian yang ingin membacakan. Jadi kesimpulannya itu penyimpangan sosial menurut penulisnya itu dibagi menjadi 3 Bu. Ada penyimpangan individu, kelompok, sama campuran. Di mana ketiganya itu memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan kepentingannya. Iya, betul sekali yang sudah dipaparkan oleh Mbak Linda bahwa penyimpangan bentuk-bentuk penyimpangan itu ada 3, yaitu penyimpangan individu, kelompok, dan juga campurannya. Kita bisa identifikasi dengan sesuai dengan pelakunya ya, dimana individu itu 1 orang, kemudian kelompok itu secara berkelompok atau lebih dari 1 orang, kemudian ada campuran dimana individu dan juga kelompok. Iya. Sampai di sini sudah paham semua atau ada yang ditanyakan? Tidak ada dari Bu. Karena kita juga sudah di ujung materi, jadi mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi kalian tidak boleh ya melakukan penyimpangan sosial, yang masih melakukan bisa diubah dan tidak boleh diulangi lagi. Baik, Bu. Ya, baik. Sebelum Ibu akhiri, untuk ketua kelas boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.